Visualnya bagus banget gitu ya. Oke, itu tadi sedikit kita kenalan sama drone FPV. Nah, kali ini Valen dan Elgin sudah ada di studio 5 gitu ya, studio 5 Kompas TV gitu. Nah, jadi di sini sudah barengan Valen, ini ada teman-teman dari pegiat drone FPV. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Mas. Pagi. Salam kenal, salam sehat selalu. Terima kasih loh sudah datang ke studio Kompas TV ya. Jadi hari ini nih, tadi udah dilihat di teaser ya gitu kan. Udah diajak kenalan dulu warga, pemirsa Sapa Indonesia akhir pekan untuk melihat apa sih sebenarnya drone FPV itu. Nah, kalau secara gambar, oke deh, kita tahu ya drone itu ya utamanya diambil dari atas, dia bisa terbang, dia bisa lihat objeknya dari ketinggian gitu. Nah, tapi kalau misalnya kenalan lebih spesifik lagi, apa sih sebenarnya drone FPV itu? Apa bedanya sama drone yang mungkin kita bisa lihat di sinematik gitu ya? Dia di film, di video, foto kayak gitu. Apa bedanya dengan yang barusan kita lihat nih secara kasat mata di layar kaca? Ya, jadi drone FPV ini sebenarnya lebih ke upgrade dari drone aerial. Jadi ada dua jenis drone aerial sama drone FPV. Jadi drone aerial itu konsepnya itu dia lebih stabil, lebih enak dilihat dan tidak banyak manuver yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau drone FPV itu lebih fleksibel. Jadi dia akan mengikuti kayak kemauan pilotnya atau kebutuhan dari footage itu mau kayak gimana. Nah, jadi lebih fleksibel. Jadi lebih banyak yang bisa dieksplor. Lebih dinamis. Betul. Dan kalau misalnya dilihat secara kasat mata kan mungkin orang-orang tahu drone yang biasa itu kan lebih gemuk ya kita bilangnya ya. Dan kalau misalnya kita lihat di depan kita ini lebih ramping dan tidak terlalu banyak bodi yang tidak diperlukan. Seperti itu. Apakah betul? Betul. Jadi kalau untuk yang di drone FPV ini sebenarnya kita hanya menggunakan benar-benar part yang benar-benar kebutuhan untuk terbang aja. Jadi nggak ada misalnya ada GPS atau yang walaupun ada tapi itu bisa opsional sifatnya. Tapi kalau drone yang sudah sifatnya besar itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi benar-benar udah as it is. As it is berarti. Oke. Nah, Bro Dion, mungkin ini di depan saya ini banyak sekali ya jenis-jenis drone, banyak banget. Ada yang ya modelnya begini, aku nggak tahu dia ada lebih berat, ada bodinya seperti ini, dan kemudian ada juga nih yang cuma ramping banget, yang kelihatan cuma istilahnya. Dan ini belum semua juga. Ada yang kerangkanya aja ya. Nih, iya cuma kerangkanya nih, tapi dia juga lebih lebar, lebih space yang gede. Nah, mungkin bisa dijelasin kali ya satu-satu. Ini sebenarnya apa sih yang menguntungkan dengan ada yang yang ada bodinya dan terus ini ya baling-balingnya nggak ada gitu kalau yang ini, tapi kalau yang ini ada baling-balingnya. Yang paling orang udah tahu DJI itu dari awal drone-nya mulai dari DJI. Dia punya drone aerial. Nah, ini drone pertama dari DJI yang FPV yang mereka keluarin itu buat pemula sebetulnya yang bisa coba yang pertama lebih gampang buat mereka. Tapi yang ini full manual, terus kalau yang kecil, ya itu lebih aman. Yang ini buat yang lebih long range, dia bisa terbang lebih lama juga. Yang kecil, terus yang ada proteknya kayak gini, bisa deket sama orang. Jadi kalau kena sama orang, dia nggak bahaya karena nggak kena gesekannya dari si baling-baling. Kalau kena rambut ya tetap aja rambutnya potong. Bahaya sih, berarti intinya tetap bahaya gitu ya. Nah, kalau drone racing itu kecepatannya bisa sampai berapa sih dibandingkan dengan yang lain gitu? Itu tergantung dari motornya juga. Jadi motor itu yang ada di sini. Jadi penggerak yang baling-balingnya itu. Jadi semakin bisa bisa lebih kenceng juga. Baling-balingnya adalah yang pink ini istilahnya, sorry. Betul, yang ini. Jadi kalau misalnya dibikin rata-rata, kemungkinan bisa sampai 120 sih kemungkinan. 100 sampai 120. Lebih lah. Lebih ya. Tergantung. Tapi rata-rata average. Rata-rata average. Tapi paling cepat yang dibawa hari ini, yang paling cepat itu bisa sampai berapa kilometer? Sini? Yes. 200 yang mana nih? Atau di sini? Yang ini kayaknya bisa juga. Oh, yang itu ya? Ini 200. Kalau dari segi ketinggian bisa dijangkau sampai berapa? Ketinggian bisa sampai tinggi banget bisa, tapi kan kita ada regulasinya. Jadi untuk FPV ini drone itu nggak benar-benar nggak boleh sampai ada certain ketinggian tertentu, betul. Ya? Jadi itu diatur sih. Jadi di sini tuh lebih nggak nyampe tinggi banget sih. Nah, ini bedanya juga drone biasa sama drone ini. Kalau drone biasa dia biasanya tinggi, mau establish dari tinggi terus mau lihat lebar. Tapi kita mau yang paling rendah aja, paling dekat sama objek. Karena jadi kita nggak hampir nggak, cuma kalau mau naik gunung terus diving gunung atau gedung, ya baru kita naik. Tapi kalau nggak ada objek, ya kita nggak naik, kita rendah.
Oke, tergantung cari apa namanya si Kebutuhan, pengguna ya. mau cari Mau cari tantangannya apa, yang ya. seperti Betul, apa gitu ya. seperti apa, Susah ya. mana sih sebenarnya yang di benar-benar deket sama objek atau yang justru lebih paling tinggi, Ariel? Kalau dekat sama objek sih lebih risky juga. Jadi kalau untuk ada sebenarnya untuk FPV ini sebenarnya dua-duanya berisiko juga. Jadi kalau misalnya kita jauh-jauhan atau tinggi-tinggian itu ada risiko untuk hilang, Yeah. untuk lost sinyal atau apa dan itu drone-nya benar-benar hilang. Jadi Kalau tadi seperti yang disebutkan, tergantung nih apakah drone-nya ini mau pakai GPS atau enggak. Kalau misalnya hilang dan nggak pakai GPS, betul. jadinya susah. Betul. Nah ini kebanyakan kan kalau misalnya jauh-jauh itu pasti ada, kalau di kita lengkapnya juga ada namanya GPS, tapi yang benar-benar beda yang dari yang udah jadi, yang semacam yang udah drone yang udah built in, yang udah jadi gitu. Jadi itu benar-benar total beda. Oh. Nah kalau yang sedekat sama objek itu kan nggak perlu GPS, jadi kita bisa kurangin modul itu, jadi benar-benar jadi bisa lightweight gitu. Jadi drone itu benar-benar seenteng mungkin. Jadi kita kejarnya juga itu, jadi semakin lama flight time-nya juga semakin lama kan. Gitu. Kalau ini kan Lebih enak. lebih enak juga. Lebih enak. Betul. Oke, nah tadi kalau kata Bro Dion, untuk pemula yang ini ya? Untuk pemula Sekarang ini ya kalau yang paling gampang. yang paling gampang. Kenapa bisa disebut yang paling gampang? Nah, karena ini dari DJI, terus DJI bikin itu semua gampang buat orang. Oke. Jadi masih bisa pencet tombol, terus dia naik kayak drone Lebih dulu. gampang aja ya? Ya, terus bisa di beberapa niveau bisa coba sampai full manual. Oke. Oke. Karena ini full manual Yang ini semua, ya? ini bisa otomatis Ini juga. nih. Nah, Iya. kalau misalnya bicara mengenai remote yang digunakan untuk pemula dan juga untuk yang lebih profesional, apakah ada perbedaan dari remote-nya? Bro Ari mungkin ya bisa Oke. jelasin di Mungkin, sini. Bro. Gimana? Kalau untuk remote sih hampir sama ya, hampir sama ya. Cuma kalau untuk pemula itu biasanya agak lebih kecil ya, dan dia juga cuma ada Cuma terlalu banyak seperti ini iya, ya, betul, tombolnya ya? Belum, nggak banyak tombolnya ya. Paling hanya ada switch ini sama beberapa tombol sih biasanya untuk arming atau untuk mode. Karena di FPV ini ada 3 mode ya. Mode angle, acro sama horizon. Jadi kalau kalau angle sama horizon itu drone-nya itu tetap tenang gitu kan. Tapi tetap kita harus kontrol. Harus kontrol tuh ya? Dan biasanya kalau di FPV itu lebih enak kita pakai mode acro. Jadi semuanya tuh dinamis, mau kita Lebih dinamis ya? Lebih dinamis, mau kita kemana itu harus gitu. Oke. Bro Ari, tanya dulu deh. Jadi kalau kita nih sebagai pemula mau belajar drone racing gitu kan, kalau beli itu dalam satu paket ada apa aja sih? Ini kita bicara yang belum dirakit ya, masih yang fresh from the box langsung gitu ya. Kita dapat apa aja? Kalau paketan untuk pemula itu ada yang agak kecil ya. Dia ukurannya itu 65 mili seperti yang di depan itu ada. Yang mana? Yang paling pojok. Oh ini. Oh, yang kecil. Ini. Ukurannya ya Oh, seperti oke. itu. Itu biasanya kalau untuk pemula itu paketnya ada Kecil, ya? dia sama Google sama remote, dan remote-nya juga lebih kecil nggak seperti Oh, ini. Google-nya lebih kecil seperti ini juga? Google lebih kecil juga. Google lebih Oke. kecil. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak seperti gitu. ini ya? Iya. Karena apa? Karena kalau untuk pemula itu kan biasa kalau belajar mungkin masih banyak nabrak atau jatuh gitu. Jadi kalau ini lebih aman ya ukuran kecil ini. Kalau jatuh pun nggak terlalu banyak rusak. Tapi kalau angin kencang gitu gimana? Kalau angin dong? kita Iya. pasti Kalah dong Pasti ya? Ini kalah. juga buat Kalah. lebih Karena- enak di dalam. Oh, oke. indoor. Oh, Begitu. iya, lebih latihan Baik. enak di Berarti dalam. kalau misalnya bicara mengenai jenis-jenis bodinya kan beda-beda nih. Apakah ada yang memang tahan dengan angin kencang? Itu tergantung rakitannya seperti apa atau bagaimana? Kalau untuk tahan angin kencang otomatis yang ukuran lebih besar frame-nya. Itu biasanya lebih kencang karena yang di drone FPV ini kan ada beberapa ukurannya, ada 65 mili, ada 2 inch, ada 3, 3,5, 5, terus ada 7, ada 8 juga ada. Banyak 8 banget juga pokoknya. ada. Oh, Iya. 8 Jadi inch. biasanya kalau kita untuk yang tadi kuat tahan angin itu biasanya kan untuk yang jauh long range sebutannya Long range. itu biasanya di 7 inch ke atas. 7 inch ke atas. Berarti ada pengaruh nggak kalau misalnya baling-baling lebih besar itu akan lebih kuat? Nih contohnya Itu yang pengaruh. antara Itu yang pengaruh. merah muda ini, Dan baling-balingnya segini dibandingin yang yang warna merah marun nih, ini balingnya lebih gede gitu. 7 Iya. inch. Sebutannya 7 inch. Gimana yang nih? ini 5 inch. Otomatis yang 7 inch itu bisa lebih Bisa lebih untuk kuat lagi ya? Lebih angin. kuat, Iya. tapi dia nggak dengan berat itu kan kadang kayak bicara dengan kecepatan. Otomatis kan bebannya itu akan berpengaruh kan. Nah ini gimana nih? Iya. Karena ini kan baling-baling lebih besar sama ukuran motor ya. Untuk kecepatan itu seperti yang tadi Bro Anton bilang, motor yang jadi Pendukung utama. pendukung ya. utama motor, terus baling-baling juga sama lightweight, yaitu Tapi Oh, maksudnya oke. kuatnya yang kayak apa? Maksudnya lebih cepat atau Lebih cepat dan juga lebih tahan angin seperti itu. Nah, ini agak sulit sih untuk penjelasan sebetulnya. Karena ya kalau lebih gede, ya sebetulnya lebih
powerful. Lebih powerful. Lebih gagah, pasti ya. lebih. Kalau lebih gede juga, anginnya kena lebih banyak juga. Jadi ada lebih banyak Flow-nya. airflow friction gitu. Airflow friction. Oke, berarti memang tergantung dari tempat di mana kita ngambil gambar Betul. dan maksud dari yang Betul. diambil gambar itu Betul. seperti Betul. apa. Betul. Oke, baik-baik. Betul. Nah, Valen, ini sangat menarik sekali. Tentunya kita masih ingin lebih tahu lebih dalam lagi terkait dengan drone first person view ini, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan banyak dulu, tetap di Sapa Indonesia Air Pekan. Sapa Indonesia Air Pekan kembali hadir, saudara, bersama saya Elgin Fridianto dan juga Valentina Sitorus dengan komunitas Drone First Person View. Iya. Dan rencananya di segmen ini kita akan memberikan challenge ya, Valen. Itu harus melewati balon-balon yang sudah disediakan oleh tim Sapa Indonesia Air Pekan. Ya, nanti ini kita akan lihat siapa yang paling cepat. siapa yang paling tidak memecahkan balon yang penting. Iya Gitu ya, jelas, jangan harus sampai ada di memecahkan bawah balon. gitu ya. Nah, Betul ini sekali. sudah ada Ada Mas Aci dan Mas Ari. Kita lihat apakah sudah siap, Mas? Sudah siap, luar biasa. Oke, Mari kita lihat ya. Langsung ini juga ditayangin juga ya. Ditayangin Jadi kita akan langsung. lihat gimana sih sebenarnya drone FPV itu bekerja. Melewati tantangan yang sudah kami siapkan. Oke, ready, bro? Oke. Oke. Oke, mantap. 1. Oke. Jadi ini harus melewati 5 5 balon. putaran. Wow. Ya, bisa dilihat pemirsa, Sapa Indonesia Air Pekan. 2 pilot drone first person view akan melakukan atraksi-atraksi melewati 5 balon. Jadi kelihatannya baru 3 putaran, 2 putaran lagi ya. Ya. Dikasih kontak. Iya, drone dari Dutch Drone Guys paling stabil nih. Iya. Berarti Dilihatnya ini yang paling bisa stabil dipakai ya, untuk katanya. pemula. namanya. Oke. Kita bikin sendiri frame-nya ini. Frame-nya bikin sendiri Iya, berarti. didesain sendiri. Desain sendiri. Oke. Mungkin kalau misalnya dikasih kisi-kisi, Mas Dion, untuk bisa membuat satu drone menjadi bisa terbang dan juga bisa secara sempurna dapat beroperasi, itu berapa lama Untuk belajar untuk Mas. buatnya? Buatnya. Eh, Boleh dideketin mic-nya? untuk buatnya ya tergantung orangnya, dia bisa skillnya kayak gimana. Heeh. Sebetulnya kalau udah skill ya 2 jam udah jadi drone-nya, bisa jadi. Bisa jadi 2 jam. Oke, luar biasa. Oh, cepet. Oke, Oke, Mas sudah Aci, Mas selesai. Ari, luar biasa. Kita sudah lihat pemirsa, ternyata kalau misalnya saya sendiri sih mungkin bisa dibilang sulit ya untuk mengoperasikan drone first person view ini. Luar Oke, biasa. coba. Berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Ari dan juga Yeay. Mas Keren nih, Aci. keren nih. Keren, luar Coba biasa. aku mau tanya dulu deh ke Mas Ari atau juga Mas Aci. Mungkin kesulitannya apa nih melewati tantangan yang sudah disiapkan tim Sapa Indonesia Pagi? Coba Paling space-nya aja sih. space-nya. Oke. Idealnya sebenarnya berapa sih kalau misalnya untuk Sebenarnya kalau untuk drone indoors kecil ini sih idealnya nggak terlalu luas, oke nggak apa. Cuman kan karena di sini banyak equipment jadi kayak agak worried Iya, aja. agak worried. Kena ya. banyak Oke. banyak kamera juga ya, karena Iya. kalau nggak ada kamera nggak syuting kita. Salah. Salah gitu. Salah kita. Terus kalau misalnya nih kita mau belajar drone dulu. Nah dulu Mas Aci atau mungkin Mas Ari kali ya gantian. Belajarnya di mana untuk kali pertama? Apakah ini juga drone yang dipakai ini juga yang dipakai kali pertama belajar drone racing ini? Boleh Mas untuk Oke. Ya, ini yang kita pakai juga memang Oke, Mas Aci. banyak yang kita rekomendasikan ke teman-teman yang baru mau mulai FPV. Drone seperti ini karena ini drone yang paling safety. Oke. Tapi kalau mau lebih safety lagi, kita saranin main simulator sih. Oh, ada simulatornya dulu. Iya. Baru Jadi beli remote aja, beli remote, terus main di laptop itu lebih aman. Iya kan gitu. ya nggak ada drone-nya ya soalnya. Iya benar. Bisa main simulator dulu latihan sekitar seminggu, habis itu baru beli drone. Oke. Gitu. Ya. Baik. Nah, kalau misalnya Mas ini kan mungkin pertama kali kita mungkin sebagai seorang pemula baiknya adalah dengan simulator. Iya, betul. Itu harus berapa kali nyoba dulu baru bisa diimplementasikan dengan drone aslinya? Ya mungkin beberapa hari sih biasanya. Beberapa hari. Tapi karena sekarang ini kualitas dari spare part drone ini sudah semakin bagus ya. Ada juga beberapa teman yang baru banget main FPV itu langsung bisa tanpa main simulator. Langsung bisa. Beda Oke. banget kayak dulu kita waktu di sekitar 2017-2018 itu
partnya memang beda ya. Mungkin drone waktu itu masih dikendalikannya masih terlalu liar gitu. Iya. Nah sekarang partnya udah bagus-bagus, jadi lebih smooth gitu Lebih dikendalikan. Iya, jadi walaupun orang yang baru belajar itu langsung bisa. Tapi tetap kita pasti arahinnya ke lapangan yang gede dulu, lapangan yang luas, lapangan yang terbuka biar aman gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih, Terima kasih. Mas Zaki, Mas Terima kasih, Ari, Mas Ari. sudah berbagi cerita. Nah, Berbagi kita cerita. juga Luar mau biasa. ngobrol nih bahwa drone racing ini ternyata sudah masuk dalam perlombaan gitu kan. Kalau Betul. di Indonesia bahkan sudah masuk di dalam kategori Lomba Pekan Olahraga Nasional atau PON. Nah, salah satunya, saudara, ini di samping saya, ini ada salah satu peserta lomba yang dulu mengikuti di PON gitu ya. Ada Axel di sini. Hai Axel, salam Halo. kenal. Salam Oke. kenal. Mau tanya dulu nih, sebenarnya sejak kapan ada ketertarikan sama drone racing ini? Main pertama kali itu dari 2017 ya. Itu masih kelas 5 SD. Awalnya dari papa, biasalah masih main yang aerial itu. Terus pas lagi lihat di YouTube nih ada yang main drone juga, drone racing ya terutama itu mainnya di pohon, lewatin ranting apa gitu. Kok jadi seru nih, soalnya kan biasanya kan kalau main yang aerial gitu ya udah kita statis gitu aja kan, kita ngambil video itu. Nah kalau yang Beauty shot gitu ya istilahnya ya untuk kalau itu. kita ngeliat yang drone racing ini jadi lebih dinamis lah, kita jadi bebas lah, mau ibaratnya kita lagi di dalam drone-nya itu dan kita bebas mau terbang kemana aja gitu. Oh, jadi Kita jadi burung. Oh iya benar. benar, Iya benar. benar kita jadi burung dan terus istilahnya apa ya? Kita bisa waktu itu mungkin bisa explore sendiri jalan-jalan secara virtual lewat goggles itu Iya, sendiri ya. betul. Oh, oke. Terus ada adrenalinnya juga kalau misalnya kita lagi speed, kan drone ada speednya juga. Kita kalau lagi kenceng lewatin gate, lewatin ranting gitu, ada adrenalinnya itu yang jadi bisa kayak lebih Rasa kita alive yang gitu. rasa kita yang terbang jadi Iya, banyak seperti betul. itu kan. Oke, nah Axel gimana pengalamannya kemarin saat ikut PON ya berarti? Setelah dari Setelah 2017, dari 2017 menggeluti drone racing ini apa aja sih manfaatnya yang udah kamu dapetin? Manfaat yang dari aku dapat ya dari perlombaan drone racing ini tuh berlatih untuk sabar. Karena kita nggak bisa nge-speed up prosesnya kita, semua perlombaan nggak harus drone, nggak harus apa, semua pasti butuh proses. Dan dari drone racing ini tuh ngajarin aku biar bisa lebih gigih ya, soalnya kan kita nggak bisa ngelihat yang ini mau yang bisa langsung kayak gitu, dan terus kita harus bertahap lah Ada latihannya. prosesnya Ya. ya untuk bisa belajar. Tadi menarik yang ditanyain Elgin soal perlombaan dari PON itu sebenarnya ada kategori apa aja sih? Aku juga sebagai awam itu ya baru tahu ya, karena mungkin masuk di PON di tahun berapa ya? 2021. Oh, 2021. Baru setahun ya, Mbak? Iya. Jadi apa aja sih kategori kalau misalnya dilombain gitu-gitu? Untuk perlombaan yang kemarin yang di PON itu kita ada kelas namanya F9U. Jadi F9U itu dia drone yang 5 inch kayak gini. Boleh diangkat? Oke, Sorry. oh yang ini. 5 inch kayak gini, tapi ini yang bukan yang dipakai PON ya. Ini yang model freestyle. Kalau yang model racingnya itu dia lebih kecil, lebih ringan, dan lebih powerful juga. Oh, oke. Nah, di perlombaannya itu kita sebagai pilot ada yang dites itu kecepatan sama ketangkasannya ya. Jadi di mana ada track yang disediain panitia. Jadi seorang pilot itu harus melewati tracknya itu dengan speed yang kenceng, dengan minim juga ya? ketepatan, minim resiko lah, biar bisa mendapatkan best lap-nya dari roundnya itu. Jadi sama seperti lari ya, cuman ini pakai drone. Bedanya itu aja. Sama kayak balapan mobil. Sama kayak balapan kali ya. mobil, ya bener banget. Oke, tapi ini terbang gitu. Lebih terbang. Ada nggak drone kamu di sini? Yang kemarin buat lomba PON. Oh, yang drone aku yang di lomba drone yang PON itu lagi di repair. Oh, lagi di oke. repair. Iya, soalnya dari drone itu aku kan pakai udah dari 2020 ya. Karena udah cinta banget deh sama frame itu, pakai drone itu, dan sampai sekarang masih tetap dipakai sampai sekarang buat latihan. Oke, nah ini kan Axel PON tadi. Mungkin Mas Dion, apakah ini sebenarnya ada yang dilombakan nggak di level internasional? Kalau saya sih lebih ke cinematic sih. Aku Lebih nggak ke race. cinematicnya ya? Oh, nggak nge-race. Aku Oke. lebih ke commercial. Komersialnya aja. Nah, Oke, kalau tapi Axel gimana? Axel pernah Ada lomba internasionalnya tingkat ada nggak sih? internasional? Internasional pernah ada? Pernah ada? Ada. Jadi Udah pernah join? Udah pernah join, Oke, udah dari 2018-19 ya udah pernah ikut. Di mana waktu Wow. itu? Waktu pertama kali itu aku masih SMP ya, kayak itu di Singapura. Oke. Pertama kali ikut perlombaan internasional dan kebetulan langsung dapat juara 1. Masuk. Wih, keren ya. Juara
dunia ada di sini. Juara dunia ada di Luar sini. biasa, Exo. Luar biasa. Oke, Valen dan juga Exo dan juga Mas Dion, kita masih akan terus berbincang terkait dengan drone first person view ini. Kita akan tentunya belum mengetahui juga harganya berapa nih kira-kira. Harganya berapa? Kita Betul juga nanti sekali. coba deh kalau ada waktu. Kita pengen lihat nih kemampuan dua orang yang Bener di sebelah banget, saya bener ini kayak banget. gimana kalau ngendarain drone-nya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia akhir pekan. Oke, masih bareng kami di Sapa Indonesia akhir pekan dan masih bersama dengan komunitas pegiat drone FPV di sini Yes, ya. betul. Elgin udah pegang remote, berarti itu tandanya dia udah mau coba-coba. Oke, tapi sebelum Elgin coba, karena aku Pressure. juga deg-degan di sini ya. Apa yang harus Pressure. diperhatikan untuk para pemula nih di sini? Untuk pemula, Monggo, Mungkin Mas Mas Reza. Reza. Untuk pemula biasanya terbangnya nggak langsung yang akro pastinya. Oh, Akro oke. itu Akro itu ya? manual. Oke. Oh, kalau itu manual. Manual Ini mode. otomatis berarti ya? Iya, jadi kita mainnya normal mode dulu aja yang seperti aerial seperti pada umumnya untuk ngelancarin, apalagi baru pertama kali ya. Baru pertama kali. Nggak Apalagi biasanya itu. biasanya Jadi stick jempol. PS. Oke. Iya, ya bener. Jadi jempol tuh harus dibiasain dulu gitu. Oke. Gimana nih Mas? Nih, Monggo. mau langsung coba Iya, boleh langsung dicoba. Sambil kita kalau sambil normal menyelam minum mode, air. armingnya dipindahin ke depan dulu ya. Oke, Mas Aci Dari boleh depan dulu. dibantu. Boleh. Biar lebih safety. Biar lebih safety. Oke, benar-benar. Ini apa harus apa yang dilakukan? Ini armingnya di kebawahin sana juga. Di sini. Nggak, sini. Oh, sini. Ya. Iya. Nah, udah. Nah, Nah, balik lagi. Itu harus udah connect dulu, dipastiin harus connect ya. harus connect, Mas betul, Anton. harus connect. pelan aja, Connect. pelan aja naik. Nah, Oke, habis ini beli. Segini aja cukup ya, biar bisa dilihat sama kamera ya. Jadi ini tuh DJI system. DJI yang menjual sistem untuk apa namanya buat pemula biar lebih safety gitu. Tapi tetap bisa untuk dimain seperti yang rakitan juga. Walau memang kita tidak bisa explore seluruhnya. Gitu. Coba geser ke kanan kiri bisa nggak? Berani nggak ya saya? Ya udah, bisa. Coba. Oke. Oke, habis ini beli. Mantap, mantap. Oke, udah kali ya. Udah ya, cukup ya. Daripada deg-degan gitu, mahal lah ini. Turun full, terus di fullin sampai habis. Iya. Oke. Jadi gimana Elgin udah nyobain kali pertama? Ya, habis ini belilah. Apa sebelah? Sulit nggak untuk controlling? Ya kan Sebenarnya kalau istilahnya controlling pakai jempol pakai doang jempol ya. Nah, ya, itu iya. gimana? Tapi kalau Sulit misalnya nggak? tadi selama kita make sih, ya karena emang biasa main PS juga ya Mas ya. Oh, Udah iya. biasa. Jadi Jadi ada udah rasa. oke udah ada ininya lah, enak. Karena kalau misalnya mungkin nggak tahu ya, kalau misalnya ada rezeki kita beli. Harganya sih berapa Mas? Biasanya. Nah, kalau harganya untuk yang tadi dipakai ya, Iya. untuk paket bundlingnya itu remote, drone, sama yang kita pakai itu goggles namanya, itu di price-nya sekitaran 20-an. 20-an. Untuk lengkapnya. Waduh. Paket kombonya tuh, paket kombonya. Tapi kalau untuk drone-nya aja, untuk yang tadi dipakai itu sekitar 8 jutaan. Berarti 8 28. Iya. Enggak, Enggak. kalau yang 20 tadi udah Udah semuanya, whole package. 8 juta. Mahal ya. Loh, Keluar langsung. Kalau yang kecil ini nih, ini berarti motornya doang ya? Iya? Yang ini juga seharga segitu. Oh enggak, kalau itu lebih murah. Itu jauh lebih murah. Nah, yang lebih murah itu deh, karena kan Iya. istilahnya Elgin mungkin baru akan mendalami Iya. drone karena dia belum masih galau nih, serius atau enggak ya? Tapi kan Iya. kalau untuk main-main bisa nih, untuk hobi, sekedar mau ambil visual gambar Iya. kota Jakarta gitu katakanlah. Nah, berapa yang paling minimal deh, yang paling bisa diakomodir Kalau oleh warga untuk yang yang ini coba-coba? kan sebenarnya kebutuhannya untuk betul-betul di dalam rumah ya. Karena ini terlalu kecil size-nya, jadi nggak bisa dipakai outdoor juga. Nggak kuat ngelawan angin lah gitu. Harganya juga murah. Ini range-nya di sekitaran 1,5 sampai 2 juta. 1,5 Tapi drone-nya aja. Tok. Iya, drone-nya aja. Belum sama remote dan juga ah, goggles-nya berarti ya. Itu yang bagusnya drone FPV. Kita beli remote untuk rakitan ya. Kita beli remote cukup satu aja. Itu bisa untuk semuanya berarti? Iya, gitu. Oh. Beda dengan merek DJI tadi. Harga remote-nya sendiri berapa nih? Kalau misalnya Remote-nya macam-macam. dipisah? Yang- Starting dari kayak remote itu berapa aja? Yang ini? Yang itu? Ya, Ini. 3,5. 3,5 juta belum termasuk modul sama. Oh. Itu ada lagi modulnya. Modulnya ada lagi. Banyak ya. Aduh, kayak- Perintilannya ya. Kayak lagi custom motor, Iya, mobil kayak custom gitu ya. motor. Ini Oke. remote-nya tok. Iya. Goggles-nya berapa?
Gogglesnya ini yang paling Ini ada mahal. dua versi. Ada 2 versi. Yang ini versi V2 digital. Oh, ada 3 versi berarti. Ada. Ada yang analog. Ada analog, Ya, betul. analog itu yang masih pakai frekuensi banget lah yang Oh ya, harus Kayak TV dikotak-atik jadul. gitu ya. gitu. Iya, tampilannya kayak TV jadul zaman Ini dulu digital analog. V2. Ada lagi yang terbaru Goggles 2. Goggles tuh yang kecil ini ya? Ya, ini yang terbaru. Oh, ini yang terbaru. Wah. Harganya Ini berbeda ya. masing-masing. Oke. Kayaknya yang mahal nih ini. Iya. Oke, Mas Reza atau Mas Anton, aku juga mau tanya, ini sebenarnya antusias warga, terutama di Indonesia sendiri untuk drone racing ini gimana? Kalau untuk antusias sekarang sih udah mulai banyak ya. Jadi kalau sekarang ini udah mulai agak dari yang misalnya dari orang aerial yang biasa pengguna apa DJ aerial itu mereka perlahan-lahan akan ke FPV juga. Soalnya lama-kelamaan tuh aerial tuh juga lebih ke monoton. Tapi kalau ke FPV itu lebih ke dynamic kan. Jadi mereka akan pelan-pelan cari suasana yang beda lah gitu sih. Dan kalau misalnya bisa dilihat, emang untuk drone yang aerial itu emang untuk keperluan tertentu Keperluan aja. tertentu, betul. Kan, Bedanya drone aerial, terus habis itu drone racing sama drone freestyle apa, Mas? Kalau drone freestyle itu sebenarnya sama aja, kita handling aja agak beda. Jadi ada aerial itu benar-benar dikhususkan untuk lebih ke fotografi, videografi kayak gitu, yang benar-benar still. Jadi dia nggak bikin orang itu agak pusing lah. Kalau pertama ini bikin orang pertama kali lihat FPV, orang pasti akan pusing gitu. Jadi soalnya dia lebih ngikutin dynamic kan. Nah kalau aerial itu lebih ya enak dinikmati, enjoy dinikmati kayak gitu. Nah untuk freestyle itu adalah jadi freestyle sama race untuk drone race, dan itu kategorinya juga beda. Kalau freestyle itu drone-nya juga beda juga untuk yang drone balapnya. Kalau freestyle tuh ya kayak gini-gini nih freestyle semua nih. Oh oke, Gitu. ini freestyle semua. Tapi bisa juga dibikin balap juga bisa. Tapi lebih dia lightweight lah, lebih lightweight. Tapi kalau freestyle tuh ada HD cam-nya kayak gitu. Jadi lebih ada untuk kebutuhan footage, untuk production, lebih ke komersial kayak gitu. Mas, ini kan kita yang tahu kalau misalnya emang kita mau menggunakan sebuah drone ini, terkadang harus ada izin terbang. Betul. Kalau untuk drone freestyle dan juga drone racing ini, mungkin kan kita coba-coba juga nih. Baik itu di lapangan kosong atau mungkin di daerah Jakarta mau dimanapun itu, apakah harus tetap ada izin terbangnya? Kalau untuk izin daerah Jakarta pasti ada. Jadi itu pengguna semua drone itu sebenarnya ada Lisensi. aturan, ada lisensi. Itu juga Secara udah, etika lah ya. secara etika Secara itu etika ada. Betul. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan terbang. Jadi misalnya ada di mana gitu nggak bisa. Pun kalau misalnya kita ingin latihan juga. Kalau untuk latihan sih sebenarnya bebas. Asal di lapangan terbuka. Iya. Dan bukan di area yang dekat bandara atau apa, bukan. Jadi kayak misalnya di lapangan Safety, benar-benar perumahan aja, tapi lapangan kosong gitu itu bisa bebas gitu. Oke, nah ini gimana nih? Misal nih ada pemirsa Sapa Indonesia akhir pekan yang pengen gabung, ini ada Instagramnya atau Basecamp-nya di mana? Mungkin mereka juga pengen ngutak-ngutik drone-nya buat mereka yang udah punya drone gitu. Sebenarnya untuk gabung sih ada di YouTube, ada banyak macam-macam channel. Apa sosial akunnya? media. Instagram ada? Semuanya sih Instagram kalau pribadi ada, tapi kalau kita lebih ke komunitas jadi campur-campur. Misalnya Iya, dari Aki, betul. ada macam-macam gitu, kita gabung ke misalnya ke channel grup WhatsApp atau gitu. Oke, channelnya apa di YouTube biar nanti bisa dikepo terus untuk utang lanjut? Kalau untuk YouTube, untuk komunitas kita nggak ada. Nggak ada. Karena memang komunitas itu kita nggak bikin nggak bikin Grup nama khusus, khusus nggak namanya. ada. Iya. Jadi Oke. Nggak ada jadi grup khusus. paling Personal ya? kita nongkrongnya biasanya setiap di- weekend itu di Cibubur Buperta. Oke, Buperta. oh sekalian latihan terbang di sini ya, di Buperta. Dicatat. Oke. Terima kasih Mas-mas semuanya untuk Terima kasih. menjelaskan banyak Terima soal kasih. Mas drone, Aci, Mas Anton, Mas FPV. Reza. Betul Dan sekali. tadi teman-teman Dan yang juga sudah teman-teman bergabung semua di tadi sini. dari Mas Dion juga ada Excel. Excel. Nah, kita udahi dulu Sapa Indonesia Akhir Pekan kali ini, dan tentu sekarang gilirannya Valen untuk bisa mengoperasikan sebuah drone. Mas Gak Reza. bisa udah dioperasi. Nanti aja di luarnya. Terima kasih sudah Terima kasih menonton. semuanya Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Algin Ferdianto, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.